Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibni ala abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, sauri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya yang istiqomah di jalannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan sedikit hasil diskusi kami yang berjudul Lembaga Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada saya Fikri, di samping saya ada Mas Adi, sampingnya ada Mas Dedi, ada Mbak Sabrina dan juga ada Mbak Alfiana. Langsung saja masuk ke materi. Jadi lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang persekolahan sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Lembaga pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, psikomotor. Jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal seperti sekolah, lembaga pendidikan non formal, misal kursus keterampilan, kursus bahasa Arab, dan kursus komputer, serta pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi di keluarga. Selanjutnya dilanjutkan sama Mas Adi. Yang selanjutnya adalah pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan jenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi atau terstruktur dan sangat jelas. Secara umum, sebetulnya tujuan pendidikan formal masih memiliki tujuan yang sama seperti yang tertuang pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Sisdiknas itu pula dapat kita temui tujuan pendidikan formal yang lebih mengerucut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang bertujuan untuk membantu keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperbaiki dan memperdalam serta memperluas tingkah laku anak yang dibawa dari sekeluarga serta membantu mengembangkan bakat yang ada di dalam diri peserta didik. Yang kedua, pendidikan formal bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik secara terarah melalui kurikulum. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik mampu bergaul dengan baik kepada guru, karyawan, dan teman serta masyarakat sekitar, agar peserta didik mampu belajar taat kepada peraturan dan disiplin, serta untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu terjun di masyarakat dengan norma-norma yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun jenis-jenis pendidikan formal, yang pertama pendidikan kejuruan, yang kedua pendidikan luar biasa, yang ketiga pendidikan umum, yang keempat pendidikan kedinasan, dan yang kelima pendidikan keagamaan.
Pendidikan formal memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat kurikulum yang terstruktur. Yang kedua, memiliki persyaratan tertentu. Yang ketiga, materi yang dipakai bersifat akademik. Yang keempat, memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran. Yang kelima, tenaga pembimbing atau guru memenuhi kualifikasi tertentu. Yang ke 6. Tempat pendidikan dari pemerintah atau swasta. Yang ketujuh, harus mengikuti ujian untuk peserta didik. Yang kedelapan, adanya peraturan berseragam. Yang kesembilan, saat selesai menempuh jenjang pendidikan atau melanjutkan ke jenjang berikutnya membutuhkan ijazah sebagai peranan penting dalam penerimaan peserta didik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dedi. Selanjutnya yaitu pendidikan non-formal. Menurut pendapat Philip H. Combs, pendidikan non-formal adalah aktivitas pendidikan yang terorganisir yang berlangsung sendiri atau sebagai bagian dari kegiatan lebih luas di luar sistem formal yang dimaksudkan, melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Sehubungan dengan tujuan pembelajaran atau pendidikan, pembelajaran non-formal bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sangat luas dengan sifat, tingkatan, dan cakupannya. Sebagian besar pendidikan informal berlangsung pada usia dini, misalnya taman pendidikan Al-Quran populer di masjid-masjid dan sekolah minggu di semua gereja. Terdapat berbagai kursus termasuk kursus musik, les, dan banyak lagi. Ciri-ciri pendidikan non-formal yaitu yang pertama, memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan, kemudian berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajarnya. Juga waktu pembelajaran tidak mempengaruhi. Selanjutnya yaitu kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan. Selanjutnya yaitu hubungan guru dan siswa bersifat mendatar. Dan yang terakhir dari ciri-ciri pendidikan non-formal adalah ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa. Kemudian asas pendidikan non-formal. Sulaiman menjelaskan beberapa landasan dan konsepsi mengenai pendidikan non-formal termasuk asasnya, yakni sebagai berikut. Asas inovasi. Penyelenggaraan pendidikan non-formal hendaknya mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, sehingga dalam mengembangkan inovasinya, aspek-aspek harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti norma, nilai, teknik, metode, dan lain-lain. Asas penentuan dan perumusan tujuan pendidikan non-formal. Hal ini berkaitan dengan perumusan tujuan yang berkaitan dengan standar minimal yang hendaknya dicapai oleh peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai hal pengetahuan, sikap, serta jenis dan tingkatan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang anggota masyarakat. Kemudian, asas perencanaan dan pengembangan program pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah sebagai berikut. 1. Bersifat komprehensif. Hal ini berarti bahwa program atau kegiatan yang direncanakan harus sesuai dengan tujuan yang digariskan sebelumnya. 2. Bersifat integral, berarti perencanaan yang memuat program pendidikan formal dan non-formal yang terkoordinasi, sehingga jenis program pendidikan masing-masing tidak bertentangan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, memperhitungkan aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif dalam lapangan pendidikan non-formal. Harus mampu meningkatkan kemampuan belajar dan kemampuan kerja seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat yaitu memperhitungkan semua sumber yang ada atau yang dapat diandalkan berupa integrasi dan penyandanggunaan semua sumber-sumber yang tersedia, baik sumber pemerintahan maupun sumber swasta ataupun masyarakat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sabrina. Ya. Kemudian terdapat syarat pendidikan non-formal. Dalam paparannya mengenai pendidikan non-formal, Sulaiman juga membahas mengenai syarat-syarat pendidikan non-formal yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan non-formal harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, tujuan merupakan sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh peserta didik atau masyarakat, mengandung nilai-nilai aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai peserta. Ketiga, ditinjau dari segi masyarakat. Keempat, program pendidikan non-formal harus menarik, baik hasil yang akan dicapai maupun pelaksanaannya. Yang kelima, adanya
integrasi pendidikan non formal dengan program pembangunan dalam masyarakat. Yang keenam, organisasi kesenian, kursus-kursus kesenian, penataan pembinaan kesenian. Yang ketujuh, pembinaan pada napi dan siaran pedesaan. Contoh pendidikan non formal yaitu kelompok belajar, tempat untuk penitipan anak, sanggar, tempat kursus, majelis taklim, lembaga pelatihan kursus. Kemudian terdapat pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan metode pendidikan dari keluarga dan lingkungan tertentu terhadap kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Setelah lulus ujian, hasil pendidikan informal akan diperlakukan sama dengan pendidikan formal dan pendidikan informal sesuai standar nasional pendidikan. Pemerintah memiliki alasan untuk memulai pendidikan informal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai pendidikan dengan keluarga. Yang kedua, pendidikan informal juga telah disosialisasikan untuk menggapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang ketiga, homeschooling formal tapi informal. Yang keempat adalah anak harus dibesarkan sejak lahir. Yang kelima adalah kurikulum pendidikan usia dini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alfian. Ciri-ciri pendidikan informal yaitu lingkungan keluarga dapat dilakukan khusus untuk pendidikan informal. Persyaratan khusus tidak berlaku. Tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan. Keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan. Tidak berlakunya kurikulum, jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan tidak berlaku dalam pendidikan informal. Pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Guru pada pendidikan informal adalah orang tua. Dalam pendidikan informal tidak adanya sistem manajemen yang terstruktur dan tidak dibutuhkannya ijazah. Adapun kelebihan dari pendidikan informal: 1. Pengembangan keterampilan. Pendidikan informal memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan minat dan bakat mereka. 2. Pengajaran kontekstual. Pengajaran dalam pendidikan informal dapat lebih relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. 3. Menginspirasi kreativitas. Pendidikan informal mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah kreatif. Kekurangan pendidikan informal: 1. Kurangnya evaluasi formal. Tidak adanya evaluasi formal membuat sulit untuk mengukur hasil dan kemajuan pembelajaran. 2. Keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan formal. 3. Kurangnya arah. Tidak adanya pedoman yang jelas dapat membuat individu bingung tentang apa yang harus dipelajari dan bagaimana melakukannya. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami pada materi kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.